Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ini rombongan dari mana ya Pak? Bu? Oh, rombongan dari guru SMA Bojonegoro. Ya, selamat datang Ibu. Selamat datang di Grobogan. Nah, perkenalkan, nama saya Ida Indriana dari Armada Riana Tour dan Travel. Saya yang akan menemani perjalanan Bapak dan Ibu selama 1 hari ke depan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Mas Denny Yulianto Saputro. Selamat pagi Mas Denny, semangat ya untuk mendampingi saya ya. Iya, semangat katanya. Kemudian driver kita yaitu Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko, semangat ya. Iya, semangat, siap. Seperti Bapak dan Ibu ini yang semangat ya Bu untuk melakukan wisata pada hari ini. Iya, semangat. Iya, semangat, bagus. Oh iya, tadi sudah dicek dulu apa belum Bu? Barang-barangnya Bapak dan Ibu ada yang tertinggal atau tidak? Ya? Tidak ada? Yakin tidak ada? Handphonenya sudah semua? Nanti kalau handphonenya ketinggalan kasihan dong ibu-ibunya, nanti nggak bisa selfie ya Bu ya? Iya, bagus. Kalau nggak ada, serius nih nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk melanjutkan perjalanan. Ya, oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dimulai perjalanannya Pak Joko. Ya, baiklah. Bapak dan Ibu, sambil bus berjalan ya, izinkan saya untuk menjelaskan singkat nih mengenai tujuan wisata kita pada hari ini. Nah, tujuan kita mau kemana sih Bapak Ibu? Iya, tujuan kita adalah di Waduk Gedung Ombo. Nah, Waduk Gedung Ombo ini berlokasi kurang lebih sekitar 29 km dari start kita saat ini. Benar Pak Joko? Iya, benar. 29 km dari start kita saat ini, atau kurang lebih perjalanannya 1 jam perjalanan. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang mau perjalanan atau tidak? Masa 1 jam perjalanan? Ada yang mau? Semoga gak ada ya. Tapi nanti kalau ada yang mabuk, di atas bisnya itu bisa dilihat ya, itu di kantongnya itu ada kantong plastik, nanti bisa digunakan. Oke? Nah, Waduk Gedung Ombo ini berlokasi di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian waduk ini dibangun pada tahun 1980 dan selesai pada tahun 1991. Nah, waduk ini diresmikan secara langsung oleh Pak Presiden kita waktu itu, yaitu Pak Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei 1991. Nah, sebentar nih, saya akan membacakan kira-kira luasnya waduk ini berapa sih? Nah, lokasi Waduk Gedung Ombo ini tidak hanya terletak di Kabupaten Grobogan saja ya, melainkan menjadi batas wilayah antara 3 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan juga Kabupaten Boyolali. Jadi Waduk Gedung Ombo ini diapit secara langsung oleh 3 kabupaten. Nah, cukup luas ya, bisa dibayangkan ya. Nah, namun waduk ini dibangun pada pertemuan Sungai Uter dan Sungai Serang, tepatnya persis di Dukuh Gedung Ombo, Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Waduk Gedung Ombo ini mempunyai area seluas kurang lebih 6.576 hektar. Wah, cukup luas sekali ya Bapak, bisa dibayangkan 6.576 hektar. Bisa dibayangkan luasnya itu seberapa ya. Nah, di 6.576 hektar ini terdiri dari lahan perairan seluas 2.830 hektar dan lahan daratan seluas 3.746 hektar. Wah, luas sekali ya Waduk Gedung Ombo ini. Nah, di sana ini nanti terdapat banyak pepohonan. Nanti Bapak dan Ibu nanti akan disajikan dengan pemandangan pohon-pohon yang rindang. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan betah tuh di sana karena suasananya sejuk ya.
Kemudian selain pemandangan yang indah, nanti bapak dan ibu ada nggak nih yang suka naik perahu motor? Iya, ada bapak yang di belakang sana suka ya bapak? Iya, nanti di sana kalau bapak dan ibu mau melakukan petualangan menggunakan perahu motor juga bisa nanti ya. Atau ada yang suka naik jet ski air? Iya ada. Oh iya, itu ibunya suka nih ya, nanti bisa didampingi sama bapaknya ya ibu. Baiklah, nanti di sana juga ada tuh disediakan di sana perahu motor, jet ski air. Nah, ada yang bawa anak kecil nggak? Oh ada juga itu bapaknya, ibunya juga itu ya. Tenang ya adik-adik, nanti di sana juga ada nih arena bermain untuk anak-anak. Jadi jangan khawatir ya. Atau bapaknya ada yang suka memancing? Ada ya? Oh ada itu. Bawa pancingnya apa tidak pak? Oh tidak, jangan khawatir, nanti bisa beli di sana ya bapak. Nah di sana nanti kalau ada yang suka mancing bisa juga nih mancing di sana, karena di sana juga ada pemancingannya. Kalau bagi bagi ibu-ibunya nih yang suka belanja, nanti bisa belanja ikan, bisa belanja keripik ikan ya kalau suka ya. Baiklah, kemudian itu tadi gambaran singkat ya mengenai Waduk Kedung Ombok. Jadi nanti di sana begitu turun dari bis akan disajikan dengan bau aroma wangi ikan bakar. Jadi lapar ya bapak dan ibu ya. Tapi nanti sesampainya di sana jangan makan dulu ya. Nanti kita wisata terlebih dahulu. Kita lihat-lihat dulu pemandangannya, sejarahnya Waduk Kedung Ombok itu bagaimana. Nanti saya akan menjelaskannya. Nah nanti untuk makannya nanti kita akan di warung apungnya, karena sudah dipesankan tempat di sana untuk khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi nanti di sana kita bisa makan sambil karaoke. Pokoknya tempatnya sudah disusun khusus untuk bapak dan ibu sekalian ya. Oke, nah itu tadi. Tadi katanya bapak dan ibu mau request mau minta karaoke ya selama perjalanan ya. Boleh juga ya, biar nggak sepi ya bisa ya. Yang suka karaoke siapa nih bapak ibu? Oh siapa? Pak Tris ya? Dia mana Pak Tris? Oh yang duduk di depan ini sendiri ya? Oh iya Pak Tris. Nanti bisa dinamakan ya Pak Tris ya? Baiklah, saya serahkan sepenuhnya keseruan kepada Bapak dan Ibu. Dan silakan Pak Tris dinamakan, bisa dimulai karaoke-nya. Ya saya akan mengambilkan mikrofon terlebih dahulu ya Bapak. Ya ini Bapak mikrofonnya, silakan dimulai karaoke-nya ya. Baiklah, silakan menikmati perjalanan Bapak dan Ibu. Cek Bapak dan Ibu sekalian, tes udah bangun ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita telah memasuki kawasan Waduk Kedung Ombok. Bagi bapak-bapak dan ibu di sampingnya yang masih tidur nih bisa dibangunkan ya, sambil bisa dilihat kanan kirinya ya. Ini kita sudah disajikan oleh pepohonan-pepohonan yang rindang ya, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Nah kita sudah memasuki Waduk Kedung Ombok. Oke. Sambil dicek ya Bapak dan Ibu, barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal di bis ya. Saya ingatkan lagi, jangan sampai Bapak dan Ibu meninggalkan barang berharga di dalam bis ya. Jadi sambil dipersiapkan terlebih dahulu, karena sebentar lagi kita sudah akan sampai ya. Dipersiapkan matang-matang ya. Oh ya Pak, sebentar Pak Joko boleh berhenti sebentar di depan sana? Iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ya dari jendela. Ini merupakan pemandangan dari luar dari Waduk Kedung Ombok yang lama. Karena saat ini Waduk Kedung Ombok yang lama ini sudah dihentikan kegiatan untuk umum, karena terdapat entah konflik atau katanya sedang ada perbaikan. Jadi inilah bentuk dari Waduk Kedung Ombok yang lama. Di dalamnya sana ada monumen, yang dimana ada monumen bertuliskan diresmikannya Waduk Kedung Ombok oleh Bapak Soeharto pada tanggal 18 Mei 1991. Tapi jangan khawatir, karena tujuan kita tidak di sana. Nanti kita akan berwisata di Waduk Kedung Ombok tapi di Embun Bening. Nah di sana nanti ada spot foto, ada kita bisa menikmati pemandangan Waduk Kedung Ombok juga di sana. Kemudian ada juga yang Bapak Ibu yang mau mancing juga bisa. Bagi ibu-ibu yang mau berbelanja ikan di sana juga ada. Jadi jangan khawatir ya.
Nah, silakan dilanjutkan lagi Pak Joko perjalanannya. Iya. Nah, untuk tiketnya nanti Bapak dan Ibu jangan khawatir ya, karena semuanya tiket sudah diurusi sama rekan saya yaitu Mas Deni. Sudah siap Mas Deni? Oh sudah, baiklah. Nah, kita parkir dulu ya Pak Joko ya. Yang sudah Pak? Sudah? Oh sudah terparkir dengan rapi nih bisnya nih. Nah, Bapak dan Ibu silakan dicek kembali, dipastikan ya semuanya tidak ada yang tertinggal, kameranya terutama yang ibu-ibu nih. Nanti kalau kameranya tertinggal nanti nggak bisa foto-foto lagi. Udah semuanya. Nah, silakan Bapak dan Ibu bisa turun satu-satu ya, jangan berebut ya. Masa kayak anak kecil nanti berebut mau keluar. Satu-satu ya. Ya. Keluar dari bis. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di Embun Bening. Nah, mari kita turun untuk melihat lebih dekat ya Waduk Gedung Ombonya ya. Nah, bisa disaksikan ya Bapak dan Ibu ya. Luas sekali bukan Waduk Gedung Ombonya? Tapi di balik Waduk Gedung Ombo yang indah ini terdapat sejarah dibangunnya Waduk Gedung Ombo ini. Apa sih sejarahnya? Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak? Belum ya? Nah, saya akan menjelaskan singkat nih mengenai berdirinya Waduk Gedung Ombo ini. Di balik keindahannya ini ternyata terdapat sejarah yang sedikit mengenaskan pada masyarakat di sekitar Waduk Gedung Ombo pada waktu itu, karena Waduk Gedung Ombo ini menenggelamkan kurang lebih 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan juga Kabupaten Boyolali. Jadi pada waktu itu masyarakat banyak nih yang menolak untuk disuruh pindah untuk dibangunnya Waduk Gedung Ombo ini. Ada sebagian yang mau melakukan transmigrasi, tapi ada juga sebagian masyarakat yang memilih untuk tetap tinggal. Karena apa? Nah, dari pemerintah itu sudah mengeluarkan banyak biaya untuk ganti rugi terhadap masyarakat di sekitar waduk ini, tapi ternyata dananya diselewengkan. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak menerima ganti rugi sebagaimana mestinya, hingga pada akhirnya pada masa itu, masa dibangunnya Waduk Gedung Ombo ini, masyarakat di sekitar waduk itu mengalami yang namanya kecemasan, ketakutan, dan juga berada di bawah garis kemiskinan. Sungguh mengenaskan sekali pada waktu itu, hingga akhirnya banyak masyarakat yang melakukan pemberontakan. Tetapi malah Pak Presiden Soeharto pada waktu itu menyatakan bahwa orang yang melakukan pemberontakan terhadap dibangunnya Waduk Gedung Ombo ini dicap sebagai ex-PKI atau merupakan pemberontak dari anggota PKI. Nah, padahal masyarakat yang melakukan pemberontakan ini merupakan seorang petani yang memperjuangkan hak-haknya untuk bisa hidup dengan layak dan tidak mau untuk dipindah dari tempat tinggalnya. Namun dia dijat sebagai ex-PKI. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Namun mereka tetap kekeh tidak mau pindah dari lokasi ini. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu naik perahu nanti bisa dilihat tuh di sekitar pinggiran dari Waduk Gedung Ombo itu banyak rumah-rumah di sana. Nah, itu merupakan masyarakat yang waktu itu disuruh pindah tapi tidak mau. Akhirnya mereka lebih memilih untuk tinggal di sekitar Waduk Gedung Ombo. Nah, itu tadi. Jadi banyak korban di sana. Waktu itu banyak pemberontakan. Tapi sekarang kita sudah bisa menikmati pemandangan Waduk Gedung Ombo ya, karena Pak Presiden Soeharto kala itu menyatakan lebih baik mengorbankan kebahagiaan beberapa orang tapi demi kesejahteraan masyarakat bersama. Tapi meskipun itu harus mengorbankan kebahagiaan orang-orang yang tinggal di sekitar waduk tersebut ya. Jadi itulah sedikit sejarah ya mengenai berdirinya Waduk Gedung Ombo. Nah, kemudian di Waduk Gedung Ombo ini terdapat tradisi namanya yaitu nyadran. Nyadran itu digunakan sebagai kondisi psikologis masyarakat di sekitar waduk pada waktu itu untuk pendalaman religi, untuk menenangkan jiwa.
Karena pada waktu itu masyarakat mengalami kecemasan, ketakutan, akhirnya dibentuklah tradisi nyadran namanya. Nah, nyadran ini semacam memuja roh leluhur, tapi karena semenjak datangnya Sunan Kalijaga di Jawa, ya, nah itu memuja roh leluhur itu diganti dengan kegiatan religi seperti mengunjungi, berziarah kubur sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, itu tadi itu sejarah dari Waduk Kedung Ombok dan juga tradisi yang ada di Waduk Kedung Ombok ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mau selfie, mau foto-foto, mau menikmati wahana, saya persilahkan ya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai Waduk Kedung Ombok. Jadi Bapak dan Ibu silahkan, sepenuhnya kebahagiaan saya serahkan kepada kalian. Yang mau foto-foto, yang mau mancing, yang mau naik perahu motor, naik jet ski air, saya persilahkan. Nanti kita berkumpul di sini jam 3 sore ya. Jadi nanti kita menyediakan makan itu jam 3 sore. Nanti kita akan menuju ke warung apung. Untuk makan siangnya Bapak dan Ibu nanti bisa sendiri-sendiri ya, beli sendiri-sendiri di sini. Bisa makan siang di sini, belanja di pasarnya nanti ya. Baiklah. Oke. Silahkan bersenang-senang Bapak dan Ibu.